alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin hikmataka wa ansur alaina khazain rahmatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannifu fi hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wajhul muqabalati anna Allah ta'ala wasafal munafiqina fi surah al-mutaqaddimati bi arba'ati umuri. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan ini kita akan menjelaskan bagaimana Allah mencirikan atau Nabi Allah menyifati di dalam Al-Quran bahwa annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wasofal munafiqin, mencirikan, apa kata Nabi, menyifati orang-orang munafik fi suratil mutaqaddimah, di dalam surat yang telah dijelaskan bi arba'ati umurin, dengan 4 pirang-pirang perkara. Jadi Allah menyifati, Allah mencirikan ciri-ciri orang munafik di ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dengan 4 ayat, bahwa memang sesungguhnya kata Nabi orang munafik itu dicirikannya ayatul munafiki salasun. Kata Nabi ciri-ciri orang munafik itu ada 3, Pak. Ayatul munafiki salasun. Yang pertama, idza haddasa kadzdzab. Orang munafik itu ketika ngomong, ketika berbicara dia berbohong. Itu ciri-ciri orang munafik. Bohong bae pakaweana. Itu munafik gitu ya. Bahkan kata Nabi di hadis yang lain, idza kadzdzabal abdu kizbatan taba'adal malaku. Kata Nabi, tidak semata-mata seorang hamba berbohong dengan satu kalimat yang dia bohongi kepada orang lain. Kadzdzabal malaikatu, betaba'adal malaikatu, maka malaikat akan menjauhi dirinya, dijauhi oleh malaikat. Saking apa? Min nitni ma ja'a bihi, saking bacin-bacinnya. Apa bacin? Bau, saking bau-baunya mulut orang yang berbohong. Itu baru satu kalimat, Pak. Apalagi satu paragraf, cek bahasa keluarga. Satu kalimat aja dia bohong, itu udah baunya luar biasa. Apalagi satu paragraf gitu kan ya. Nah inilah jadi betapa luar biasanya yang dinamakan dengan kebohongan, bahwa bohong itu sifat-sifat orang munafik kata Nabi. Bahkan di sini dijelaskannya, kata Allah, dicirikannya ada 4 perkara. Tapi nanti kembali kata Nabi, yang pertama idza haddasa kadzaba. Yang pertama, apabila itu orang berbohong, maka itulah ciri orang munafik. Idza haddasa kadzaba, apabila cerita itu orang bohong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila itu orang janji, kata Nabi, dia akan sulaya, akan janji-janjinya. Itu ciri-ciri orang munafik. Makanya kalau janji itu jangan, yo pasti anak datang besok buat apa tuh. Maka kan kita diajarkan orang tua oleh guru-guru kita pakai kalimat insya Allah. Mana insya Allah itu kan kalau kata bahasa santrinya lamun tah ngersaakeun sapa Allah kan gitu. Kalau bahasa kita apabila dikersakan oleh Allah, insya Allah datang. Tapi kalau di Arab, Pak, kalau di Arab sana di Timur Tengah itu insya Allah kalimat janji, Pak. Jangan ulah lala borek apaan di Timur Tengah. Insya Allah ke datang janji sok. Ditayangkan ke budak Arab ya tadi. Gitu ya. Insya Allah bedi kita malah saya mau datang ngomong sebagai insya Allah mah. Gitu Pak, insya Allah dilalawarakan gitu mah. Padahal kalimat insya Allah itu lamun tah dikersakan sama Allah gitu ya. Dikersakan oleh Allah. Maka kalau sudah janji jangan suka sulaya. Ini kebiasaan
orang-orang mengges nan kayak kemarin eta gitu ya, ngumpar-ngumpar janji, eta awas tadi ditagih janjinya Pak. Wa idah wa ada wa akhlafa. Tenang kalau saya jadi jalan lesan, orang lesan ku banjir. Gitu. Janji Pak eta kudu ditepati sebenarnya. Itu ciri-ciri orang munafik. Biasa hinangan sawara eta mah panan. Lagu lama eta mah. Gitu ya, lagu lama. Wa idah wa ada akhlafa. Nggak, itu mau kita jangan peduli lah yang di atas-atas mah. Kita aja lah. Yang penting kalau udah janji jangan suka ngingkari. Kalau udah ngingkari berarti itu ciri-ciri orang munafik. Gitu ya. Itulah yang kedua. Yang ketiga, wa idza tumina khonna. Yang ketiga kata Nabi ciri-ciri orang munafik, apabila dititipkan itu orang maka dia cedera. Kita dititipin apa ya oleh orang lain, benda apapun itu. Kita rusak. Nah, itu ciri-ciri orang munafik. Jauh surahannya ini Pak, itu kita juga mengandung titipan Pak sebenarnya. Apa? Istri, anak, gitu. Itu kan semua titipan. Harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita bina. Jangan kita cederakan. Kenapa? Itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh itu Pak surahannya. Cuman kalau kata Nabi, wa idza tumina khonna, apabila kita dititipkan oleh orang lain, kita jangan cederakan. Artinya apa? Jangan mengecewakan orang yang menitipkan kepada kita. Karena apa? Itulah ciri-ciri orang munafik. Nah inilah, itu kata Nabi tadi ada 3 kriteria ciri-ciri, tapi ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 3 ayat yang mencirikan, menyifati orang-orang munafik di dalam surat dan ayat yang akan disebutkan di depan. Mana yang pertama? Al-awwalu wa huwa al-bukhlu. Al-awwalu al-bukhlu. Nah kata Allah di sini lebih tegasnya lagi, orang-orang munafik itu al-bukhlu, yang pelit Pak sebenarnya. Pelit, wah ciri-ciri orang munafik ya Pak. Korek Pak, pinter kodek panan. Itu mereka hese, korek tidak. Mereka hese, itu mereka hese kan jatah. Komoting mental, mereka hese. Buntut kasiran gitu Bapak bertemanya. Walum apa al-bukhlu, korek dong, pelit ya Allah. Gitu ya. Hitung-hitungan jelemana. Nah, itu ciri-ciri orang munafik. Mana? Karena kata Allah wa huwal muradu, yang diharapkan oleh orang-orang yang korek ini alladzi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah, ini kata Allah. Jadi yang disebut orang-orang korek gitu ya, orang-orang pelit, yaitu orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim, tidak peduli dengan anak yatim di sekelilingnya, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia membiarkan orang-orang fakir miskin di sekitarnya mati kelaparan. Nah, itu untuk orang-orang yang korek banget, buntut kasiran ya tak, gitu ya. Jauh daripada itu, bahkan kata Nabi al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Waduh Pak Ustaz, oh berarti saya mah ini memang nggak bisa diberi keleluasaan untuk memberikan orang lain. Ya memang kehidupan saya ini terbatas, tidak bisa mengasih kepada orang lain. Nah ini kata Nabi, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Ini aja lah. Jadi kata Nabi, orang yang paling pelit di dunia ini bukan orang yang tidak pernah memberi uang kepada orang lain, tetapi orang yang pelit di dunia ini yaitu ketika dibacakan nama Nabi tapi dia tidak mengikuti dengan membaca sholawat. Nah itu kata Nabi ciri-ciri orang paling pelit-pelit. Ngadenge mendengar nama Nabi Muhammad dia tidak mengikuti nama sholawat sallallahu alaihi wasallam. Orang kemana? Pelit. Ya Allah, gitu ya. Maka ini luas nih Pak surahannya Pak. Bagaimana Pak Ustadz ketika kita mendengarkan satu mauidhah, satu ceramah, kan biasanya di dalam satu mubalik itu kan disebutkan nama Muhammad itu lebih dari 100 kali bisa jadi kan. Nah gimana itu tanggapan kita? Nah kata satu ulama dikatakan boleh kalau kira-kira ini mubalik disebutkan nama Nabi lebih daripada 50-100 kali, yang awal aja cukup. Yang penting kita ucap sallallahu alaihi wasallam cukup. Tapi lebih afdolnya disebutkan setiap ada nama Nabi disebutkan, itu lebih afdol. Kenapa? Karena kan modelan kita baca sholawat kira-kira di dalam rumah kita sendiri mak 10 ya banyak.
atau gitu-gitulah. Ada yang kali kita baca sholawat kan bareng-bareng tuh. Itulah manfaatnya salah satunya. Gitu ya, sama kayak adzan Pak. Kayak adzan. Adzan itu kan di sholat Jumat itu kan ada adzan awal, ada adzan tsani. Kata ulama, cukup kita membalas orang yang adzan itu di adzan yang awal. Kalau di adzan yang kedua, kita khusyukkan hati untuk mendengarkan si khatib berkhutbah. Gitu. Itu sunahnya. Enggak sunnah kita di adzan kedua ucap yang muadzin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka orang yang ngerti, si muadzin yang ngerti, biasanya adzan yang tsani itu dia cepatkan. Supaya apa? Supaya si mustami ini tidak menjawab. Itu biasanya kalau muadzin yang mengerti dicepatkan kan biasanya yang adzan kedua itu supaya apa sih mustami enggak menjawab. Berbeda dengan adzan yang awal, biasanya dipanjangkan dan dikasih jeda untuk menjawab. Gitu ya. Inilah. Jadi ada kesunahan-kesunahan dan memang cukup satu ketika kita menjawab. Kembali. Jadi kata Allah yang dimaksud di sini orang yang pedit alladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Inilah ciri-ciri yang orang munafik yang pertama. As-sani tarkus shalah. Yang kedua ciri-ciri orang munafik tarkus shalah, orang yang tapanan, orang yang meninggalkan sholat. Yo Allah, ciri orang munafik kata. Aya adan lain gerak kamu sholat gerak kamu masjid. Jauh-jauh bae saya tambah ka mana poha. Muter. Ya, itu ciri-ciri orang munafik kata. Gitu ya. Jadi jauh nih surahane banan. Tarkus shalah, berarti meninggalkan kewajiban. Bahkan kan kalau kita mendengar tadi mukadimah yang telah kita sampaikan, kewajiban itu banyak. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Ternyata thalab ilmu itu fardu. Jadi fardu itu kan yang dikatakan dengan fardu sebagian dari kewajiban. Jadi kalau ada orang yang mengajak, ayo ngaji nih malam Selasa, ada Ustaz Ahmad. Ya dong baiklah, eta munafik berarti eta. Diajak ngaji ogah munafik eta. Geus jadi munafik eta mah. Gitu. Maka kan keistimewaannya orang yang mengajak, gitu ya, orang yang mengajak dia akan mendapatkan ganjaran daripada orang yang datang ke tolak ilmu. Itu keuntungannya Pak. Makanya kalau kita mau lebih banyak ganjarannya, ajak orang-orang ngaji lu. Mau tidak mau urusan dia itu mah. Kalau mau kita dapat ganjaran, nggak mau munafik setan mah gitu beda mah. Gitu ya. Jadi jangan bosan-bosan berdakwah. Jadi tugas dakwah itu bukan untuk ustaz aja, bukan. Semua orang wajib berdakwah. Artinya wajib menghidupkan agama Islam. Nah, inilah para jamaah. Jadi yang kedua yaitu ciri-ciri orang munafik tarkus shalah, ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'annya wa huwal muradu alladzi fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya Allah. Ternyata fawailun lil musallin, maka iku tetep utawi neraka wel. Iku kedua wong kang salat kabeh. Kata bahasa Yogyakartanya mah tuh. Orang yang salat akan masuk neraka wel cenah panan. Ya Allah. Orang yang salat masuk neraka. Tapi yang mana sholatnya? Alladzina hum an sholatihim sahun. Tapi orang-orang yang mengakhirkan daripada sholatnya. Sholat asar setengah genep setama. Sholat maghrib paupik nek adan isya. Awas ta. Alladzina hum an sholatihim sahun. Da setata neraka wel. Sholat ongkoh urang asup ka neraka ban rugi. Itu ya, mengakhir-akhirkan waktu. Ada adzan dohor, Allahu Akbar, Allahu Akbar jam 12. Lah, baru juga jam 12 ya, nanti aja lah sholatnya masih panjang ini dohor mah. Akhirnya 12:30. Waduh, 1:30 kerengenah-ngenah pan nontonan eta ku ari tah. Gitu tah. Nonton berita 1:30 terus 2:30 baru sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Cek malaikat dia neraka wel dia. Gerepaeh dia. Di sini neraka wel naudzubillah. Gitu ya. Nah, makanya tadi jadi fadilah. Di samping fadilah sholat berjamaah ternyata dicirikannya oleh Allah untuk orang-orang yang sholat disediakannya neraka wel. Bukan untuk orang yang sholat tapi yang mengakhirkan sholatnya. Naudzubillah. Kan kalau dipikirkan kan kita sholat ongkoh tak asup neraka itu. Naudzubillah, mendingan kena sholat asup surga daripada sholat asup neraka kan gitu.
rugi. Atau menaikkan ulah sholat sekali, naudzubillah. Tapi apalagi yang nggak sholat nih, yang sholat aja neraka wel, apalagi yang nggak sholat, berarti neraka jahim, paling handap ya, gitu ya. Naudzubillah. Nah inilah. Jadi kata Allah ciri-cirinya orang munafik. Yang kedua orang yang meninggalkan sholat. Masya Allah. Wasalisu arya fis sholati. Nah ini penyakitnya nih. Sholat ongkoh tapi orang riya ya. Yang ketiga ciri-ciri orang munafik yaitu riya di dalam sholatnya Pak. Masya Allah. Ini untuk jamaah untuk ustadz dia doang ya. Yang kalem teh kabehan ya. Gitu ya. Wa huwal muradu min qaulihi alladzina hum yuraun. Masya Allah. Kabeh benang ya. Yaitu orang-orang yang riya di dalam sholatnya. Riya sholatnya hayang kalem, ngajinya pengen dilihat orang lain, sholatnya pengen dilihat si anu, sholatnya pengen dinilai sama si anu bahwa gua ini paling bagus sholatnya, paling cakep gue ini, paling yang memakmurkan musola nih, nggak ada lagi nih. Kalau musola ini nggak ada gua, nggak ada yang imamin, penyakit orang ya tak? Gitu ya, nggak jamaah nggak ustad asana ya, kabeh benang ya, gitu ya. Maka apa balasannya tadi? Berarti alladzi fawailul lil musallin tadi. Masya Allah, ini penyakit kabehan ya. Maka dari semet ini ya kita tahu bahwa penyakit orang munafik salah satunya riya di dalam sholatnya. Kalau ada sifat riya di dalam hati kita, tinggalkan. Gitu ya, bersihkan di dalam hati kita. Gitu ya, dengan memperbanyak apa? Ketika kita ingat, waduh, kalau ingat akan kelakuan tersebut, istighfar dan tidak mau mengulangi kelakuan tersebut. Gitu, insya Allah. Gitu ya. Kalau sudah diubaran, tapi kalau udah sadar, sesadar-sadarnya akan kelakuan tersebut, dilakukan baik, itu penyakit mereka. Gitu ya. Udah tahu penyakit, dilakuin terus. Nah itu salahnya. Alladzina hum yuraun. Inilah ciri orang yang ketiga. Yang keempat, warrabi'u man'uz zakat. Nomor keempat, orang-orang ciri-ciri orang munafik yaitu mencegah daripada zakatnya. Mana yang dimaksudkan oleh Allah di sini? Wa huwal muradu wa yamna'unal ma'un. Berarti surat Ar-Ra'd tadi ya semuanya ini juga. Wa yamna'unal ma'un, dan orang-orang yang mencegah daripada mencegah apa? Memberikan zakat yang wajib dan zakat yang sunnah. Fadzakara fi muqabalatin an salatihim sahun qauluhu fasalli. Nah, yang dimaksud oleh Allah supaya kita tidak menjadi golongan orang-orang an salatihim sahun yang tidak mengakhirkan salat, diingatkan oleh Allah dalam surat yang di depan, mana? Surat Inna A'toina yang berbunyi fasalli, maka salat kau. Maka salatlah engkau. Gitu ya. Ketika kita mendengar ayat an salatihim sahun, lah mau diakhirkan aja lah salatnya, tapi kita ingat pada ayat fasalli, kata Allah, salat, jangan diakhir-akhirkan salat. Nah, itu maksud Allah. Jadi balasan untuk ayat yang sebelumnya di ayat di surat Al-Kautsar yang berbunyi fasalli. Lalu balasan untuk ayat alladzina hum yuraun, yaitu untuk orang-orang yang riya di dalam sholatnya, dibalasnya oleh Allah li rabbika, untuk pangeran kamu aja, jangan kemana-mana niatnya. Kalau udah ibadah, kalau udah sholat, jangan ada niatan yang lain, cukup li rabbika, untuk pangeran kamu, untuk Allah. Saya mau sholat berjamaah untuk Allah, saya mengaji untuk Allah, saya mau ibadah untuk Allah, insya Allah gitu ya, akan menjadi nilai-nilai ibadah yang akan sampai kepada Allah. Tapi kalau udah melenceng tuh, kalau udah melenceng niatnya kemana-mana, bahkan menyombongkan diri, nah itu mau nggak nyampe kepada Allah, itu mah nyampe lagi ke tanah sereal dong ya, gitu ya, nggak nyampe ke Allah. Gitu ya. Jadi dibalasnya li rabbika. Wa fi muqabalati alladzina yad'ul yatim walau yahuddu ala ta'amil miskin, sampai wa yamna'unal ma'un, dijawabnya oleh Allah wanhar. Jadi orang-orang yang menyia-nyiakan, jadi dimaksudkan menyia-nyiakan akan zakat wajib dan sunnahnya, dibalasnya oleh Allah wanhar. Apa makna di sini wanhar? Wanhar di sini jumbuleh siram. Maka di sini memang fi fadilatil udhiyah,
di apa namanya membahas tentang fadilahnya orang yang berudhiyah. Jadi di sini wanhar di an badala khiyarul amwali yuqabilul bukhli wa sarfuha ila mahawiji yuqabilu man'ul ma'un. Jadi yang disebut wanhar di sini, jadi wanhar itu Pak makna asalnya itu lan nyembelih sirah dan menyembelihlah kamu. Nah, ditafsirkan oleh para ulama di sini maknanya dan berkurbanlah engkau ketika mempunyai harta yang cukup untuk berkurban. Nah, itu kembali ke pembahasan minggu lalu tuh. Ketika cukup untuk berkurban silahkan. Bahkan kalau saya ingat kemarin ngaji di Cilongok itu Pak, itu Kiai Entoh membahas ketika ini ada orang kebetulan susah untuk makan sehari-hari aja hanya cukup tidak bisa lebih. Tapi ini keluarga mau berkurban, kebetulan ini satu keluarganya Abu Yanto membahasnya punya anak 14 Pak berarti lupa anaknya itu. Tapi hidupnya itu sederhana, nggak berkecukupan lah, tapi pengen berkurban. Nah, dikumpulkanlah satu perak sehingga genap 1 tahun kebeli 1 kambing. Kambingnya yang dibahas kemarin tuh Pak Anan, kambing tapi rupanya kecil deh ya. Ya kambing kecil deh itu ya. Kan kambing seharusnya berapa? 1 kambing itu untuk 1 orang. Tapi Abu Yantoh membahas kalau ini diniatkan untuk 1 keluarganya yang tadi anaknya istrinya, anaknya yang 14 cukup untuk dia menyembelih, ganjarannya untuk 1 keluarga. Masya Allah. Ternyata kalau kita ngaji itu sampai segitu Pak. Kan kita mau tahunya menyembelih 1 atau untuk 1. Tapi awas dengan catatan, kalau ini keluarganya sederhana, saking pengennya untuk berkurban Pak, sehingga dikumpulkannya 1 perak sampai genap 1 tahun kekumpul, beli ke Pakbar kambing gitu ya. Pakbar pengen nyembelih 1 keluarga dunia. Masya Allah, jadi pahala. Cuman awas sudah disampaikan, boleh cina cek Pak Ustaz Ahmad Keyo 1 kambing untuk 1 keluarga, kayak fitnah Keyo pada Ustaz tuh. Wow, Ustaz Ahmad nggak beres nih. Padahal kalau ngajinya ngedengerin nih untuk orang yang hidupnya sederhana, saking pengennya orang untuk berkurban. Untuk apa namanya? Keterangan ini untuk siapa? Untuk orang yang berkecukupan tapi dia tidak mau berkurban. Itulah penegasannya. Tuh orang yang susah aja mau berkurban, ente yang susah korek jasa. Gitu ya. Nah, inilah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata wanhar di sini maknanya itu yaitu lan menyembelih sirah. Bahkan kan kalau ingat keterangan yang minggu lalu itu, kalau ada orang yang fakir di hari udhiyah dia menemukan harta, entah dia menemukan emas 10 gram, entah dia diberikan uang kaget sebesar 50 juta pada hari adha, maka wajib untuk dia meskipun fakir berkurban. Sebaliknya ada orang gonia, dia berkecukupan, kaya raya, tapi lebah Idul Adha hartanya itu habis, entah kena musibah, entah kena penyakit dan lain sebagainya. Nah, untuk orang gonian meskipun cukup dia tidak wajib untuk berkurban. Nah, itu salah satu takrif daripada berkurban Pak. Nah, inilah. Jadi memang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dulu asal muasal sejarah daripada berkurban itu dikatakan oleh Allah di dalam surat As-Saffat. Kata Allah, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas solihin. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa. Kata Nabi Ibrahim, inni dzahibun, ya Allah, dzahibun, sesungguhnya aku itu berangkat untuk kepada pangeranku. Untuk apa? Sayahdin. Besok bakal Allah ceritakan ayatnya ini. Rabbi habli minas solihin. Nabi Ibrahim berdoa apa dulu? Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Padahal itu pada waktu itu Nabi Ibrahim umurnya udah umur yang sekira-kira nggak bakal diberikan
keturunan lagi, udah tua, gitu ya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah ingin diberikan anak yang soleh, gitu ya. Fabasyarnahu bigulamin halim, maka singkat ceritanya Allah berikan keturunan daripada istri Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Siti Hajar itu melahirkan mengandung Nabi Ismail alaihissalam. Fabasyarnahu bigulamin halim, gitu ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka kila sababu Nabi Ibrahim wa Ismail. Nah, sebelum ayat ini turun diceritakanlah Nabi Ibrahim alaihissalam setiap hari Adha. Dulu belum ada sholat walha, belum ada sholat Idul Adha, Pak. Dulu setiap bulan Dzulhijjah Nabi Ibrahim itu alfasyatin wa salasami'ati baqarah wa mi'ata badanatin fi sabilillah. Itu Nabi Ibrahim menyembelihnya kambing aja sampai 1000 kambing, Pak. Kambing 1000, Masya Allah. Dan apa? Salasami'ati baqarah, 300 sapi. Coba kira-kira di kampung Jawa ada nggak tuh yang ngurbanin 300 sapi? Kayaknya kalau ada yang ngurban 300 sapi di kampung Jawa, kebagian loh Ustaz baik subih ya budaki. 300 sapi, Pak. Masya Allah, 300 sapi. Wa mi'ata badanatin, dan 100 onta. Masya Allah. 1000 kambing, 300 sapi, dan 100 onta. Kemana itu dagingnya? Itu ya. Lu ya dong, fisabilillah Nabi Ibrahim kurbankan tuh. Maka dalam satu riwayat, rumahnya Nabi Ibrahim ini nggak punya pintu, Pak. Nggak kayak orang rumah Nabi Ibrahim, namanya Ibrahim kampung Jawa namanya. Lawang ya, dan ada pintu, ada gerbang gitu. Itu Ibrahim kampung Jawa kayaknya ya. Ibrahim Nabi itu enggak. Jangankan gerbang, pintu aja enggak ada. Apa tujuannya? Itu Nabi Ibrahim setiap makan, itu Nabi Ibrahim enggak mau makan sebelum dia menawarkan ke tetangganya, Pak. Menawarkan ke tetangga. Jadi dia enggak khusyuk makannya kalau enggak bareng tetangga. Kalau tetangganya yang satu udah makan terus sampai berkilo-kilo, Pak, nawarin tetangganya yang belum makan. Coba Ibrahim kampung Jawa gitu ternyata. Kayaknya kita nggak diumpat-umpat kan supaya tekannya kawan tetangga ya. Wah dipenta ku saya tak. Dasar orang mulai hijau ya bak nih ya dipenta sekali. Hayang deh. Dibayar ya kan orang daya tak. Nabi Ibrahim enggak gitu. Oh gitu ya. Maka surahan pun guru itu Ustadz Lulul Lutfillah ketika kita memberi durian, ini kita gitu bicara tentang fikih. Durian itu banyak apa berarti ya? Itu ketika kita beli durian, meskipun hanya satu nih Pak, dari pasar Angkeng umpamanya tuh kita beli durian tuh, kita bawa ke jalan, kita ke gang. Kebetulan rumahnya di dalam gang lagi, kecium sama tetangga-tetangga. Itu dalam satu riwayat fikih yang mencium aroma durian yang kita bawa, ditambah mau lagi tetangga kita, ketika kita nggak kasih, dosa kita sampai ke situ Pak. Yuk. Berdosa doang orang ya, Masya Allah. Durian satu, makanya disurahkan oleh Ustadz dulu itu kalau mau beli durian 2 lah, satu untuk keluarga kita, satu lagi nih ya, satu lagi kita bikin jus di es, dapat 1,5 galon lah, kasih ke tetangga kita yang kecium, kira-kira kecium anggunya dong, itu insya Allah tegak dosa aja neta, gitu. Yang penting dikasih sama kita, gitu ya. Masya Allah, resiko bukan dosa doang ya, gitu ya. Nah jadi inilah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia kesebutnya itu ashabud dhaif, memberikan temannya daripada tamu. Itulah sebutannya. Sehingga fata'ajjaban nasu wal malaikatu min dzalik. Sehingga jangankan manusia, kita aja Pak yang dengar nih, aduh luar biasa Pak, Masya Allah, takjub. Malaikat juga takjub Pak. Tidak ada orang yang mengorbankan 300 kambing, 1000 kambing, 300 sapi dan 100 onta dikurbankan setiap tahun. Maka manusia takjub dan malaikat takjub. Masya Allah. Faqala Ibrahim. Nah ketika kan kita kalau udah ditakjubin sama manusia nih, udah dapat sanjungan dari manusia ini, kadang-kadang kan itu hati berkui.
terbang Pak. Woi, itu kalau udah terbang tuh ngomongnya asal-asalan ngelantur Pak. Itu Nabi Ibrahim juga sama, manusiawi kan. Oh ya Nabi Allah Ibrahim, kau begitu luar biasa, bisa mengorbankan segini banyaknya. Kita mau belum bisa, masya Allah. Ketika ada orang yang macam itu, Nabi Allah Ibrahim pun berkata, kullu ma taqarraba bihi laisa bisyai'in indi wallahi law kana li ibnun la adbahannahu fi sabilillah. Ini salahnya Pak. Kata Nabi Ibrahim, manusia, ini baru segini, 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta, ini masih kecil. Jangankan hewan-hewan ini, anak juga. Kalau dikasih nih anak, ini harita belum dikasih anak. Kalau ada anak pun akan saya sembelih di jalan Allah. Cangkoka Pak. Ini ada 2 pelajaran Pak untuk kita. Yang pertama tadi, kalau udah janji tuh jadi si orang munafik. Kalau udah janji itu sulaya, awas. Itu tadi tuh biasa pahanan dah. Ciri-ciri apa pejabat gitu. Woi tenang, mus jadi maya. Itu tuh beres, woi pokoknya beres. Bahaya ban buktina. Nah inilah pelajaran yang bisa kita petik. Jadi jangan kalau sudah membuat nadar, nadar itu kan wajib. Maka tarik nadar dalam berkurban yang tadinya kedudukan kurban itu sunnah muakkadah dicabut jadi jadi wajib, tidak sunnah. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bernadar. Kalau anak saya bisa keterima di kuliahan Universitas Anu, saya akan berkurban 1 sapi. Itu 1 sapi yang tadinya sunnah muakkadah, dia jadi wajib. Wajib. Wajibnya dia tidak boleh memakan dagingnya nih, makhluk kita. Nggak boleh nih, ulah intip-intipan, hayang huluna ulah. Gitu ya. Beda dengan sunnah muakkadah. Kalau kita tidak bernadar, boleh kita makan kaki, makan kepala, boleh makan dagingnya. Tapi kalau udah nadar, nggak boleh. Gitu ya. Inilah kembali Nabi Ibrahim pun, jangankan ini hewan yang saya korbankan, anak pun akan saya sembelih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. La'ad bahannahu wa ataqarrabu bihi ilallahi ta'ala, dan saya akan mentakarubkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena belum punya. Kalau udah punya mah adalah anak disembelih saha sih no hayang. Gitu ya. Maka ketika falamma qala Ibrahim alaihi salam hadal qaul ma'tu alaihi zamanun panasi, maka ketika lambat laun Allah kasih anak dan Nabi Ibrahim lupa akan janji-janjinya. Gitu ya, lambat laun Allah kasih keturunan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Singkat ceritanya, itu Nabi Ismail di umuran 5 ke 7 tahun. Jadi mejehna bisa lempangan berarti. Jadi ukuran bidan itu, ukuran bisa jalan anak itu dari 5 tahun ke atas. Itu batas maksimal. Kenapa Nabi Ismail dikatakan baru bisa merangkak menuju jalan? Gitu ya. Falamma ja'a ilal ardil muqaddasati sa'ala rabbihi al-walada. Gitu ya, fa ajaba du'aahu wa basyara bil waladi wa waladathu ummuhu. Jadi ketika falamma balago ma'ahu sa'ya, ketika datang waktu Nabi Ismail alaihi salam di dalam genggaman Nabi Ibrahim alaihissalam as-sa'ya, untuk bisa berjalan, ayat lama sholaha anna yamshi ma'ahu wa huwa ibnun sab'i sinina. Jadi Nabi Ismail alaihissalam berumur 7 tahun. Jadi wakila ibnu salasa asyarata sanatan. Tapi satu kil mengatakan itu Nabi Allah Ismail alaihissalam berumur 13 tahun. Berumur 13 tahun. Nah inilah. Jadi menuduhkan lafdu ma'ahu lil bayani, menuduhkan bahwa kermejena kembang buruan, cek bahasa Sunda jama. Kermejena kedeng dulu gempa. Ini saya aja punya anak laki-laki umur 3 bulan eta paparti. Nyampe ke Rangkas di video call, udah nyampe Parung Panjang di video call, saking kangen Pak. Itu sekarang 3 bulan gitu ya. Baru punya anak cowok Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Di video call Pak. Masya Allah. Maka terbayang
ketika Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih anak, masya Allah, gitu ya. Bayangkan, yakni lama balagul hadda alladhi yakdiru fihi ala sa'ya, gitu ya. Jadi ketika ada datang mimpi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, di dalam mimpinya dikatakan, Ufi binudrika, wahai Ibrahim, laksanakanlah nadarmu. Terbangunlah Nabi Allah Ibrahim seraya kaget, gitu ya. Karena di dalam malam pertama itu adalah Lailatul Tarawiyah, di malam Tarawiyah. Tarawiyah itu malam keraguan-raguan, gitu ya. Wana marwa itu di malam pertama. Ini datangnya dari Allah apa dari setan? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu wana marwa fil manami mayyakulu Ibrahim, ya Ibrahim ufi binudrika. Ketika datang malam kedua, ya Ibrahim ufi binudrika. Masya Allah. Ya Ibrahim, laksanakan nadarmu. Terbangun lagi Nabi Ibrahim, ya Allah. Minallah wa minasyaiton. Ini dari Allah apa datangnya dari setan? Karena sudah kedua kalinya ro'a sanian fil manam, kata Nabi Ibrahim. Ini udah kedua kali malamnya ini. Mimpi malam sama. Falamma asbaha arafa annahu minallah. Ketika datang hari itu ayatafakkaru ahwa minallah am minasyaiton. Kata Nabi Ibrahim, ini datangnya dari Allah apa datangnya dari setan? Walidha sumia yaumut tarawiyah, maka disebutnya dalam hari itu yaitu yaumut tarawiyah. Falamma amsa ro'asanian fil manam, maka disitulah disebut hari Arafah, hari Arafah. Maka kata Nabi Allah Ibrahim, gitu ya, itulah dikatakannya yauma Arafah, disebut dina Arafah. Kemudian datanglah hari ketiga, summa ro'a fil lailati salisah, masalahu seperti malam-malam sebelumnya, ya Ibrahim ufi binudrika binahrihi. Masya Allah, ini datangnya wa farida sumia yaumun nahar, maka disebutnya di situ yaumun nahar. Falamma, ketika datang Nabi Allah Ibrahim di hari ketiganya itu yakin bahwa itu datangnya dari Allah. Maka ketika yakin datangnya dari Allah, itu Nabi Allah Ibrahim minta izin kepada Nabi Ismail. Ya Ismail, ini bapak udah ketiga malamnya ini mimpi ufi binudrika, maka laksanakanlah nadarmu. Bapak, abah dulu pernah ngomong ini kepada Ismail. Bapak kan setiap tahun itu berkurban 1000 kambing, 300 sapi, 100 onta di jalan Allah. Bapak keceplosan karena di alam kumel manusia kejelma ya. Jangankan kurban itu, hewan-hewan itu, anak disembelih. Maka Allah menagih janji. Maka abah ini udah dititipkan engkau wahai Ismail untuk menyembelih engkau. Gimana pendapatmu Ismail? Maka mendengar kata itu, gitu ya, kata Nabi Allah Ismail alaihissalam dengan tidak ragu-ragu menjawab, qala ya bunayya fangdur madza taro. Kata Nabi Allah Ismail, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Masya Allah, jawaban orang 7 tahun Pak. Orang 7 tahun. Wahai abah, kalau ini perintah dari Allah, laksanakanlah. Jangan ragukan aku Ismail. Kalau Ismail aja seumuran 7 tahun ini udah disuruh sembelih sama Allah, udah laksanakan. Itu kan Nabi Allah Ismail. Coba kalau Ismail kampung Jawa dong gitu. Masya Allah doang. Wah Ismail, kerbeting abah ngimpi ya. Kita mencip kemaneh ya. Aduh abah masih nunggu sekolah sini. Abah aja yang udah tua, udah bawa tanah juga. Udah abah aja yang disembelih. Kan ini masih panjang umurnya. Ismail kampung Jawa dong neta. Gitu ya. Tapi Ismail dulu mah udah laksanakan perintah abah kalau gitu katanya. Gitu ya, abatif al matukmar. Masya Allah, diberikan izin lah. Sementara itu sudah diberikan izin Nabi Allah Ismail. Qala Ibrahim alaihissalam lihajar, gitu ya. Jadi begitu sudah diberikan izin oleh Nabi Ismail, Nabi Ibrahim berkata kepada Siti Hajar, ya Ummu Ismail albisni waladik ahsana siyaba.
wahai Siti Hajar, wahai istriku, ini Nabi Ismail cepat mandikan olehmu. Sesudah dimandikan, kasih minyak kayu putih, kasih bedak asem, sekeras wanita. Cepat dandankan, yang rapi, pakai baju yang rapi. Mau kemana gitu bang? Kondangan, gitu bang. Tapi nggak ada undangan. Tapi pada waktu itu suruh dikasih baju yang bagus. Pak ini dahibun bihi ila diafatan. Abah ya semah kali itu cek orang semah. Abah mau lalancong, mau bertamu ke rajaanmu. Kan kata Siti Hajar, kalau bertamu ke raja berarti kudu rapi. Pada waktu itu Siti Hajar tidak ragu-ragu mandikan. Berarti Nabi Ibrahim berbohong kepada Siti Hajar. Kalau Nabi Ibrahim jujur, indung bang. Siti Hajar itu ya, dan tanah lebih pencit kuali ini, atau mau dibikin ku indung nah. Gitu ya, maka berbohong Nabi Ibrahim. Wahai Siti Hajar, istriku, ini bapak mau lalancong, mau bertamu ke seorang raja, ini dandanan Ismail mau diajak. Akhirnya dirapikan lah itu, gitu ya Nabi Ismail. Sesudah dirapikan, ummuhu warajilat sa'ratu ra'sihi. Tidak hanya itu, rambutnya aja yang tidak biasa dirapikan, disisir Pak Nabi Ismail. Fahamila Ibrahim alaihissalam habalan, gitu ya. Wasakinan wadahaba ma'ahu ila janibi mania. Tapi Nabi Ibrahim bilangnya ke Siti Hajar mau ke rumah raja, tapi mau tampar. Apa tampar bahasa Inggrisnya? Gitu ya. Tamparin tali, gitu ya. Bawa tali sama bawa lating, bawa golok. Gitu. Siti Hajar nggak nanya mau ke rumah raja tapi bawa tali sama golok Pak. Gitu ya. Udahlah. Jadi pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Melihat kejadian itu, iblis repot. Iblis repot Pak. Pertama iblis ini menggoda siapa? Di sini wala aksaru turadadan minhum min dzalikal yaum. Nah, pertama iblis ini menggoda Nabi Ismail alaihissalam. Ya'du amama abihi. Nabi Ismail digoda sama iblis. Kata iblis, di ibnihi ala taro i'tidala al-yauma. Nabi Ismail, ente masih muda. Ini ente dibilangin sama bapak ente mau kemana? Mau ke atas gunung, mau disembelih, perintah Allah, kata Ismail masih kecil. Ente masih muda. Nabi Ibrahim aja sih yang udah tua. Jadi goda ku iblis, gitu ya. Nah, sesudah mendengar kata itu Nabi Ismail alaihissalam dengan nada yang tinggi, waswarin latifan, gitu ya, disebutkan mengambil batu dan melemparkan ke si iblis sehingga terkena mata sebelah kirinya. Sampai sekarang kan anak turunan iblis itu yang mata kiri tidak memiliki mata, pecak, gitu, pecak, kena kicer enggak, gitu ya. Disambit sama Nabi Ismail tuh, goda Nabi Ismail kan ya. Nah sesudah itu iblis berhenti di situ Pak. Gitu ya, iblis berhenti, waduh aing ke anaknya ya dibalangkeun ku batu ya. Ka Siti Hajar lah, gitu ya, berangkat ke Siti Hajar li ayyi syai'in yadbahu qala yaz'amu annahu umira rabbuhu bidzalik. Wahai Siti Hajar, ente tadi dikasih tahu sama Ibrahim itu Ismail mau dibawa kemana? Katanya sih mau bertamu ke rumah raja. Siti Hajar ulah menangku bawa ke dia. Masa ke rumah raja mawa golok, mawa tali, di mana raja mana sih? Itu anak kamu itu sama suamimu itu mau dibawa ke atas gunung. Diperintah sama Allah, disuruh untuk menyembelih anakmu. Coba, mah sentimennya Allah kaku maneh, sini kan cek bahasa urang. Gimana enggak sentimennya Allah main itu. Anak aja umur 7 tahun disuruh sembelih. Gimana perasaan ente? Mendengar itu ada ada deg-deg daripada kaget daripada hatinya. Tapi dengan lantangnya Siti Hajar menjawab, wahai iblis, jangankan anak, kalau itu perintah Allah, jangankan anak, jangankan suami, saya pun kalau disuruh untuk disembelih di jalan Allah, saya akan ridho, saya akan ikhlas untuk disembelih di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari takjil iblis atau cenrek, aduh wae tekawa wae. Anakna geblek, pamajikanna komo, suaminya geus teu beunang ku godaan iblis. Masya Allah. Nah inilah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, akhirnya singkatnya cerita dibawalah ke atas gunung, disembelihkannya. Sebelum disembelihnya itu Nabi Ismail itu enggak
apa namanya nggak terak gitu ya, nggak sampai sembelih, nggak kuat sampai landingnya itu sampai patah. Padahal ketika ditebaskan ke batu sampai belah batunya, tapi ketika ke Nabi Ismail tidak kena Nabi Ismail. Dan ketika ketiga kalinya digantikan dengan izin Allah, kambing dari surga dan Nabi Ismail alaihissalam selamat di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, salah satu peristiwa yang sangat hebat antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Mudah-mudahan kita ini mendengarkan mendapat keberkahan, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur dan kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.